Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi nih bareng aku di challenge ini. Kali ini kita ngobrol santainya ditemani dengan ayam kampung. Iya, ada ayam kampung satu ini yang menemani di episode kali ini. Oke, kali ini aku mau ngajak kalian ngobrol santai tentang sesuatu yang menurutku penting banget buat kita semua, apalagi di zaman sekarang. Ya, membangun mental juara. Mungkin kedengarannya klise ya, mental juara. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar motivasi kosong. Aku mau bagiin cerita personal dan sedikit analisis dari sudut pandangku. Kenapa mental ini krusial banget buat kita yang lagi berjuang di era serba cepat ini. Perjalanan pribadi menemukan mental juara. Jadi aku itu ingat banget dulu waktu masih sekolah atau kuliah, aku sering banget merasa insecure, kayak ada beban besar di pundak kalau ngelihat teman-teman lain bisa ini, bisa itu. Ya, seperti pada umumnya manusia lah. Ketika kita melihat orang bisa ini, bisa itu, selalu membebani pikiran. Apalagi kalau lagi dihadapkan sama tantangan baru. Pikiran pertama yang muncul itu bukan gimana caranya, tapi kayaknya aku nggak bisa deh. Pernah ngalamin juga. Nah, di situ aku sadar ini bukan cuma soal skill atau kemampuan, tapi ada yang salah sama mindsetku. Ada satu momen yang cukup jadi titik balik. Waktu itu aku lagi ikutan kompetisi yang lumayan bergengsi. Persiapanku udah maksimal, tapi di tengah jalan aku kena masalah besar pribadi yang bikin konsentrasiku buyar. Jujur, rasanya pengen nyerah aja. Udah mikir, ya sudahlah, paling juga kalah. Tapi entah kenapa ada dorongan kecil dari dalam diri, kayak suara yang bilang, coba deh, selesaikan dulu. Kalau menang, urusan belakang. Kalah wajar, menang juga wajar. Akhirnya aku paksain diri buat fokus lagi, meskipun dengan kepala pusing dan hati yang berat. Dan tebak apa? Aku nggak menang, tapi juga nggak kalah telak. Aku berhasil menyelesaikan kompetisi itu dengan hasil yang cukup memuaskan di luar ekspektasi awal. Di situ aku belajar, menang atau kalah itu satu hal, tapi yang lebih penting adalah kemampuan kita untuk tetap berdiri dan berjuang. Bahkan saat situasi lagi sulit-sulitnya, itulah cikal bakal mental juara versi aku. Bukan berarti harus selalu jadi nomor satu, tapi tentang bagaimana kita menghadapi setiap rintangan dengan kepala tegak dan kemauan untuk terus mencoba. Ketekunan bukan hanya soal kerja keras. Nah, dari pengalaman itu aku mulai sadar bahwa ketekunan adalah kunci utama dari mental juara. Tapi ketekunan di sini bukan cuma soal kerja keras, banting tulang 24 jam sehari. Itu capek banget dan nggak sustainable. Ketekunan itu menurutku lebih ke arah yang pertama, konsistensi, bukan intensitas maksimal, terus menerus. Kita nggak perlu lari maraton setiap hari, tapi penting untuk rutin lari beberapa kilometer setiap minggu. Sama halnya dengan belajar atau berkarya, sedikit demi sedikit tapi rutin. Percaya deh, hasilnya bakal kelihatan dalam jangka panjang.
Yang kedua, belajar dari kegagalan, bukan menghindari kegagalan. Ini yang paling susah. Siapa sih yang gak suka gagal? Semua suka gagal. Semua orang gak suka. Tapi setiap kegagalan itu sebenarnya adalah kurikulum paling ampuh yang bisa kita dapatkan. Kalau jatuh, kita belajar gimana caranya biar nggak jatuh lagi. Kalau ide kita ditolak, kita belajar gimana caranya bikin ide yang lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya, mindset bertumbuh. Ini konsep yang populer banget, tapi beneran penting, yaitu keyakinan bahwa kemampuan kita bisa berkembang melalui dedikasi dan kerja keras. Kalau kita percaya bisa belajar dan berkembang, otomatis kita akan lebih termotivasi untuk terus berusaha, nggak gampang nyerah. Coba deh kita lihat atlet-atlet top dunia atau para pengusaha sukses. Mereka bukan tanpa kegagalan. Justru kisah sukses mereka seringkali diwarnai oleh berkali-kali jatuh bangun. Yang membedakan adalah mereka nggak berhenti di situ. Mereka terus berproses, terus belajar, dan terus mencoba. Itulah esensi dari ketekunan. Kemudian, semisal ada pertanyaan bagaimana membangunnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita bisa membangun mental juara ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, mulai dari hal kecil. Gak usah langsung punya target muluk-muluk. Coba deh, tetapkan target kecil yang bisa dicapai setiap hari. Misalnya, kalau lagi mau belajar hal baru, luangkan waktu 15-30 menit setiap hari. Konsisten aja dulu, gak perlu lama-lama, cukup 15-30 menit. Yang kedua, rayakan setiap kemajuan. Ini penting banget. Seringkali kita terlalu fokus sama tujuan akhir sampai lupa menghargai prosesnya. Kalau ada kemajuan sekecil apapun, rayakan. Itu akan jadi bahan bakar buat kita terus melangkah. Selanjutnya, cari lingkungan yang mendukung. Ini penting banget. Lingkungan itu pengaruhnya besar banget. Dekati orang-orang yang positif, yang bisa kasih dukungan, bukan malah bikin kita ragu. Kalau ada komunitas yang sejalan sama tujuan kita, ikutin. Kalau mereka nggak sejalan, lebih baik kita cari yang lain. Seperti itu. Selanjutnya, jangan takut gagal. Takutlah tidak pernah mencoba. Ingat pesan ini baik-baik. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Karena dari kegagalan kita dapat pelajaran berharga yang nggak bisa didapat dari buku manapun. Oke, jadi teman-teman, mental juara itu bukan berarti kita harus selalu jadi yang terbaik atau yang paling hebat di mata orang lain, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dengan segala perjuangan dan jatuh bangunnya. Ini tentang ketekunan, tentang kemauan untuk terus belajar, dan tentang keberanian untuk bangkit lagi setiap kali kita jatuh. Semoga obrolan santai kita kali ini bisa memberikan sedikit inspirasi buat kalian yang lagi berjuang meraih impian masing-masing. Jangan pernah menyerah, karena setiap tetes keringat dan setiap langkah kecil yang kalian ambil itu adalah bagian dari proses menuju versi juara dari diri kalian. Gimana menurut kalian? Ada pengalaman serupa atau tips lain tentang membangun mental juara? Share di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan subscribe buat konten-konten seru lainnya. Karena insyaallah nanti akan saya sampaikan beberapa materi yang begitu banyak dan menarik. Kalau kalian ingin tahu bocoran apa saja yang akan saya sampaikan, bisa kalian cek di kolom deskripsi, karena di situ akan saya kasih list
materi-materi yang akan kita sampaikan di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.